Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana R, NIM 1201142717. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan PKI tahun 1948. Selama Amir Syarifuddin menjabat Menteri Pertahanan mulai 13 Oktober 1945 hingga Desember 1945. Ia telah menyusun TNI dengan menguasai kelaskaran sebanyak seperempat dari tiap divisi, Velolit, dan Biro Perjuangan untuk mendukung perjanjian Linggarjati dan Renville. Dengan adanya renionalisasi pada Januari 1948, kekuatan kiri menjadi hilang sepertiga dan Amir Syarifuddin menjadi anti perundingan yang telah dirintis olehnya. Pada saat TNI sibuk menghadapi Belanda, Amir Syarifuddin bergabung dengan Musso yang baru diangkat menjadi ketua PKI dan memproklamarkan Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun dengan dukungan Brigade 29. Akibatnya, untuk pertama kalinya divisi Siliwangi diserang oleh Brigade 29 di Solo dan Panglima Divisi 4 Solo memerintahkan divisi Siliwangi agar keluar dari Solo. Bersamaan dengan kejadian itu, Letkol Marhadi dari Staf Pertahanan Jawa Timur dibunuh pemberontak. Maijen Djoko Suyono, seorang perwira Velolit dan TNI sebagian masyarakat, memimpin Komando Militer Pemberontakan PKI yang berasal dari Pesindo. Akhirnya pemerintah mengatakan gerakan PKI adalah suatu pemberontakan dan divisi Siliwangi ditugaskan untuk menumpasnya bersama divisi Sungkono dari Jawa Timur. Baiklah, yang kedua yaitu pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Dalam buku Maijen, TNI Kiflan Jen, Konflik dan Interaksi TNI Angkatan Darat, Kartosuwiryo adalah proklamator DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949. Kartosuwiryo merupakan Menhan yang disusupkan ke Jawa Barat untuk melakukan aksi gerilya ketika divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta. Akibat hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948. Posisi ini dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk tetap melawan pemerintah Republik Indonesia hingga tahun 1962 bersama turunnya PRRI atau Permesta. Pemberontakan DI atau TII berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati. Dia ditangkap pada 4 Januari 1962 dan dihukum mati pada 16 Agustus 1962. Baiklah, yang ketiga yaitu pemberontakan DI atau TII di Aceh. Setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati, tak serta-merta memandangkan pengikut dan simpatisnya. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin Gubernur Militer Kolonial Daud Beureus. Setelah penyerahan Daulat Republik Indonesia pada 1950, Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai karesidenan. Gubernur Militer Daud Beureus meminta Aceh dijadikan provinsi sendiri, tetapi tidak dikabulkan, sehingga Daud Beureus memproklamarkan daerah Aceh sebagai bagian dari Darul Islam pemimpinan Kartosuwiryo pada 1953. Pemberontakan ini baru berhasil dipadamkan setelah pembentukan provinsi daerah
pada 1962. Kelas selanjutnya yaitu pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan. Awalnya pada tahun 1945, Kahar Muzakkar berangkat ke Jawa untuk berjuang. Dia kemudian ditugaskan untuk membentuk pasukan diseludupkan ke Sulawesi pada 1947 dengan membentuk Komando Gerilya Sulawesi Selatan pada akhir Juni 1951. KGSS diubah menjadi Brigade 104. Setelah penyerahan kedaulatan Makassar pada Januari 1950, Letkol Kahar Muzakkar ditarik ke Mabes TNI Angkatan Darat dan KSAD kemudian menunjukkan Letkol Aimokoginta sebagai koordinator TNI di Indonesia Timur dan bukannya mengangkat Kahar Muzakkar. Hal ini lantas membuat Kahar Muzakkar kecewa. Pemerintah negara Indonesia Timur bersama bekas NKNIL menolak pemimpin Letkol Aimokoginta dan terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz bekas KNIL. Hal ini melatari pemberontakan Kahar Muzakkar adalah ditolaknya pemerintahan KGSS agar diterima secara penuh dalam satu brigade. Kolonel Kawilarang hanya bersedia menerima bekas prajurit KGSS yang bergabung brigadir sebagai perorangan dan yang diterima hanya 200 orang. Kahar Muzakkar merasa dilecehkan. Ia melakukan pemberontakan dan mendeklarasikan bergabung dengan DI atau TII Kartosuwiryo pada 15 September 1952. Dia tertembak oleh prajurit Siliwangi di Luwu pada 3 Februari 1965. Yaitu selanjutnya pemberontakan DI atau TTI di Kalimantan Selatan. Ibu Hajar yang bernama Asli Haderi adalah seorang pejuang yang aktif melawan Belanda dengan memimpin ratusan gerilya di daerah Kandangan. Kemudian bergabung dalam Alori Divisi 4 dengan mengangkat Letnan 2 karena rasionalisasi yang tidak memuaskan. Pada 1948, Ibnu Hajar melakukan pemberontakan pada awal 1950 dan kemudian bergabung dengan Darul Islam serta melakukan perlawanan hingga Juli 1963. Ibu Hajar menyerah dan ditangkap pada September 1963. Dia kemudian dijatuhi hukum mati pada Maret 1965. Selanjutnya yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan RMS ini diproklamasikan pada 25 April 1950 dan Dr. Chris Soumukil Sumaklani sebagai presidennya. Tujuan utama gerakan RMS adalah mendirikan negara merdeka dengan pemerintahan sendiri yang berdaulat. Pembangkang RMS ditumpah oleh tentara RI dan pemimpin pemberontakan Soumukil diserang pada 2 Desember 1962. Soumukil diadili di pengadilan militer Jakarta, dijatuhi hukum mati dan dieksekusi pada 12 April 1966. Selanjutnya yaitu pemberontakan APRA. Ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Gerakan proklamasi ini dipimpin oleh Raymond Vrij Westerling yang merupakan tokoh militer Belanda. APRA merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berasal dari mitologi Ramalan Jayabaya yang berarti seorang pemimpin hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada 23 Januari 1955.
bersatu dengan Republik Indonesia. Pemberontakan APRA ini juga beralasan untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, pemberontakan PRRI atau Permesta. Perlawanan PRRI Permesta pemecahan di Sumatera dan Sulawesi. Setelah naiknya kembali jadi Jenderal A. Nasution sebagai KSAD, dia kemudian mengangkat Kolonel Gatot Subroto yang sepaham dengan menggantikan Kolonel Zulkifli Lubis sebagai wakil KSAD. Sementara Nasution menginginkan adanya keseimbangan untuk mengatasi pro dan kontra peristiwa 1952. Penggantian ini ternyata kontraproduktif karena menimbulkan perlawanan lagi. Untuk mengatasi konflik ini diadakan musyawarah perwira yang diadakan di Yogyakarta dengan membentuk dewan militer. Soekarno tidak mau memberikan konsesi apalagi terhadap tuntunan agar Hatta kembali berperan. Akibatnya pada tahun 1958 Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, dan Kolonel Dahlan Jambe diberhentikan dari tentara karena berpihak pada rencana gerakan melawan pemerintahan pusat. Pada 15 Februari 1958 kemudian diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Perdana Menteri Syarifudin Priwanegara. Proklamasi PRRI ini kemudian didukung oleh resimen di Sumatera Barat, Tapanuli, dan Sulawesi Utara. Soekarno dan pendukung Puan PKI bersikap keras terhadap pemberontakan PRRI atau Permesta. Jenderal Nasution kemudian menyerahkan resimen pada Komando Angkatan Darat karena kuatnya dukungan internasional dalam pemberontakan PRRI atau Permesta dapat ditumpas. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisasi kepada mereka yang menyerahkan diri sebelum 5 Oktober 1961. Selanjutnya, pemberontakan Gestapo atau PKI tahun 1965. PKI adalah dibantu oleh para perwira yang telah dibina seperti Brigjen Suparjo, Maijen Pradono, Kolonel Latif, Letnan Untung, dan lainnya menciptakan kondisi seolah-olah terdapat dengan jenderal yang dipimpin Letjen Ahmad Yani dan stafnya untuk mengutip Presiden Soekarno. Letjen Ahmad Yani mulai mengetahui rencana PKI untuk menguasai Indonesia dengan cara meminta persenjataan buruh dan tani untuk masuk ke lawan di Ngoro. Amal ini juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap PKI, juga tidak menerima konsep Nasakom atau nasionalis agama dan komunis. Presiden Soekarno marah kepada Letjen Ahmad Yani dan para stafnya seperti Maijen Suparto, Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo yang berupa menghambat PKI. Dalam upaya mengatasi Dewan Jenderal, Letkol Untung selaku Komandan Batalion Cakrawiyaya atau pasukan pengawal presiden melakukan gerakan 30 Desember untuk menangkapi para jenderal tersebut, bahkan membunuhnya. Sedangkan Jenderal A. Nasution lulus dari penangkapan dan pembunuhan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Letnan Untung pada 30 September 1961 dengan alasan menyelamatkan Presiden Soekarno dan kudeta dengan jenderal, tetapi dengan pelaksananya ia mengangkat diri sebagai ketua dengan revolusi tanpa menyebut peran apa untuk Soekarno. Dengan demikian PKI melakukan kudeta secara berseluruh untuk meninggalkan Soekarno. Selanjutnya itu pemberontakan Papua Merdeka tahun 1969. Pemberontakan Papua Merdeka tahun 1969 sampai dengan saat ini karena ketidakpuasan atas hasil